Pada masa yang sangat jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad, tanah Arabia bagian selatan terlihat tenang dari kejauhan, tetapi di dalamnya sedang berkecamuk angin besar yang tidak terlihat oleh mata manusia. Di wilayah itu berdiri kerajaan Himyar yang diperintah oleh seorang raja bernama Dzu Nuwas. Ia adalah seorang penguasa yang dikenal memiliki rambut yang amat panjang hingga menutupi bagian telinganya. Namun, bukan itu yang membuat rakyatnya gentar. Yang membuat mereka takut adalah kebenciannya yang sangat dalam terhadap orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yang Esa. Sebab, keyakinan itu dianggapnya sebagai ancaman terhadap kekuasaan yang ia pegang dengan tangan besi. Pada suatu malam, angin bertiup kencang dan memukul jendela istana yang dibangun dari batu hitam berusia ratusan tahun itu. Dzu Nuwas berdiri di balkon dengan jubah panjang yang berderai obor-obor penjaga menari ditiup hembusan angin. Ia menatap langit yang gelap, seolah mencari jawaban dari awan yang terus berlari. Aku mendengar kabar bahwa rakyatku semakin banyak yang mengikuti ajaran baru itu, gumamnya dengan suara rendah tetapi tajam, ajaran yang menyebut bahwa hanya ada satu Tuhan yang layak disembah. Bagaimana ini bisa terjadi tanpa sepengetahuanku? Penasihatnya yang sudah tua, bernama Samhar, melangkah perlahan mendekati sang raja. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena udara malam yang dingin, tetapi juga karena takut menghadapi kemarahan raja. Paduka, rakyat hanya mengikuti keyakinan yang mereka rasa benar. Mereka tidak memberontak. Mereka hanya berpegang kepada ajaran yang mereka percaya sebagai petunjuk yang suci. Dzu Nuwas memandangi penasihatnya dengan sorot mata tajam yang mampu membuat siapapun menunduk. Justru itu yang aku khawatirkan. Bila keyakinan itu tumbuh di dalam hati mereka, tidak akan ada pedang yang sanggup menundukkannya. Keyakinan yang kokoh adalah musuh paling berbahaya bagi seorang raja. Samhar mencoba mengumpulkan keberanian. Paduka, mereka hanyalah rakyat biasa. Mereka bukan pasukan yang akan menyerang istana. Dzu Nuwas menghela napas panjang, lalu berkata, rakyat biasa tetapi memiliki hati yang tidak dapat ditaklukkan adalah awal dari kehancuran sebuah kerajaan. Aku tidak akan membiarkan mereka menyebarkan keimanan yang berlawanan dengan kehendakku. Maka, sejak saat itu, ia memerintahkan pasukannya untuk menyisir seluruh desa, mencari siapapun yang tidak mau mengikuti kepercayaan yang ia tetapkan. Perintah itu seperti angin dingin yang membawa ketakutan ke setiap pintu rumah di seluruh negeri. Di sebuah desa yang damai, tinggal seorang pemuda bernama Harits. Ia berhati lembut dan selalu berusaha menolong siapapun yang membutuhkan. Ia termasuk dalam kelompok orang-orang yang beriman dan menolak meninggalkan keyakinannya. Pada sore itu, ketika matahari tenggelam dan langit berubah menjadi warna keemasan, ibunya memanggilnya. Harits, masuklah ke dalam rumah angin. Di luar semakin dingin dan terdengar tidak bersahabat. Harits duduk di samping ibunya di bawah cahaya lampu minyak. Ibu, apakah ibu mendengar kabar yang beredar? Pasukan raja telah mencapai desa tetangga. Mereka mencari siapa saja yang menolak perintah raja. Ibunya memandangnya lembut, meski di matanya tersimpan kekhawatiran yang sangat dalam. Anakku, manusia dapat memaksa tubuh kita dengan kekuatan, tetapi tidak bisa memaksa hati kita. Bila kamu tetap teguh pada keyakinanmu, maka ketakutan tidak akan mampu menguasaimu. Harits menatap ibunya. Ibu tidak takut? Ibunya tersenyum sedih. Aku lebih takut bila kita mengkhianati kebenaran demi keselamatan sesaat. Saat malam semakin dingin, Harits merasakan kekuatan tumbuh di dalam dirinya. Ia tahu badai yang lebih besar sedang mendekat, tetapi ia juga tahu bahwa setiap badai pasti akan berlalu. Beberapa hari kemudian, pasukan raja memasuki desa dengan derap kuda yang menggetarkan tanah dan kilatan tombak yang membuat anak-anak bersembunyi di balik pintu rumah komandan pasukan. Seorang lelaki bertubuh besar dengan suara lantang berdiri di tengah desa
dan berteriak, "Wahai penduduk desa, raja kalian telah memutuskan bahwa siapapun yang mengikuti keyakinan baru yang menolak perintah kerajaan akan dianggap sebagai pemberontak. Tunjukkan bahwa kalian setia kepada raja." Tidak ada yang bergerak, suasana menjadi sangat sunyi, bahkan angin pun terasa berhenti. Komandan memandang satu persatu warga desa, lalu akhirnya matanya menemukan Harits. "Kau, anak muda, apakah benar kau adalah salah satu yang beriman kepada Tuhan Yang Esa?" Harits berdiri tegak dan menjawab, "Aku beriman kepada Tuhan yang menciptakan dan menghidupkan, Tuhan yang tidak memiliki sekutu." Komandan menggeram, "Kau berani berbicara begitu di depanku dan di depan pasukan kerajaan?" Harits menjawab dengan suara yang tidak bergetar, "Kebenaran tidak akan berubah meskipun diucapkan di hadapan orang yang paling kuat sekalipun." Kata-katanya membuat para penduduk desa merasa campuran antara takut dan bangga. Komandan memerintahkan dengan marah, "Tangkap pemuda ini." Harits digiring bersama orang-orang beriman lainnya menuju sebuah lembah besar. Di lembah itu, raja telah memerintahkan pasukannya untuk menggali parit panjang dan besar. Parit tersebut dipenuhi kayu-kayu kering, minyak, dan bahan lainnya hingga api menyala sangat besar dan panas. Orang-orang menyebutnya sebagai peristiwa parit berapi. Zunuwas berdiri di tepi parit dengan wajah tanpa emosi. Ia berbicara lantang, "Wahai rakyat, kalian dihadapkan pada dua pilihan. Kembalilah pada agama nenek moyang kalian, atau kalian akan dilempar ke dalam api ini." Suara tangisan terdengar dari seorang wanita yang sedang memeluk bayinya raja memandang wanita itu. "Wahai wanita, pilihlah hidupmu dan hidup bayimu. Tinggalkan keyakinanmu, dan kalian akan kami biarkan hidup." Wanita itu menggigil, air matanya mengalir. Ia menatap bayinya yang kecil dan tidak berdaya. Ia ingin menyelamatkannya, tetapi hatinya tidak sanggup berdusta. Ia ragu, dan keraguan itu terlihat oleh semua orang. Namun tiba-tiba, bayi itu berbicara dengan suara jernih yang membuat seluruh lembah terdiam. "Ibu, tetaplah berpegang pada kebenaran. Api dunia tidak lebih berat daripada api akhirat." Wanita itu terkejut. Ia memandang bayinya dengan mata yang membelalak. Suaranya kemudian berubah menjadi tenang dan penuh keyakinan. "Tuhan adalah saksiku bahwa aku tetap beriman." Ia melangkah ke tepi parit dan terjun ke dalam api sambil menggendong bayinya ke sunyian menyelimuti lembah. Banyak pasukan gemetar, beberapa bahkan menunduk karena tidak sanggup melihat keteguhan hati wanita itu. Harits menutup mata dan berbisik, "Tuhan, kuatkan kami." Ketika gilirannya tiba, ia berdiri di hadapan Raja Zunuwas. "Kau adalah pemuda yang berani menjawab pasukanku dengan lantang. Sekarang katakan padaku, apakah kau memilih hidup di bawah perlindunganku atau mati di dalam api?" Harits menjawab, "Hidup dengan dusta bukanlah hidup, dan mati dalam keyakinan bukanlah akhir. Orang-orang yang telah engkau bunuh hari ini akan dikenal sebagai orang-orang yang membakar api keimanan di masa depan, dan akan datang seorang nabi terakhir, namanya Muhammad. Ia akan membawa cahaya yang tidak dapat kau padamkan." Raja terdiam sesaat, kemudian ia berteriak, "Lemparkan dia!" Harits jatuh ke dalam api. Tetapi ia tidak merasakan panas, sebaliknya ia merasakan kesejukan yang tidak mampu dijelaskan dengan kata-kata. Cahaya putih memenuhi pandangannya. Ia tahu bahwa pengorbanan mereka akan menjadi kisah yang tidak akan pernah hilang dari sejarah manusia. Tahun-tahun berlalu. Kerajaan Zunuwas, runtuh rakyat, mulai membicarakan kebenaran yang diperjuangkan oleh mereka yang dibakar hidup-hidup. Dan tidak lama kemudian, di kota Makkah, seorang bayi lahir pada malam yang penuh cahaya. Bayi itu diberi nama Muhammad, dan tangisannya menjadi permulaan bagi perubahan besar di dunia.
Orang-orang yang masih mengenang kisah parit berapi berbisik, pengorbanan mereka tidak sia-sia. Inilah cahaya itu. Inilah jawaban dari doa mereka. Inilah kebenaran yang tidak dapat dipadamkan oleh api manapun. Dan dunia pun berubah untuk selamanya. Kabar tentang parit besar itu tidak berhenti pada hari ketika api akhirnya padam. Lembah yang menjadi saksi pengorbanan para syuhada itu tetap menyimpan aroma kayu terbakar. Selama berbulan-bulan burung-burung enggan terbang rendah di atasnya. Seakan mereka pun menghormati keteguhan hati para manusia yang telah memilih kebenaran daripada keselamatan. Beberapa petani dari desa-desa sekitar sering berjalan melewati lembah itu ketika fajar menyingsing. Mereka berhenti sejenak, menundukkan kepala dan membisikkan doa. Di antara mereka ada seorang lelaki tua bernama Malik. Rambut dan janggutnya telah memutih sepenuhnya. Suatu pagi, ia datang bersama cucunya yang masih kecil. "Datuk," tanya cucunya, menatap tanah yang menghitam. "Benarkah di sini para manusia yang beriman itu dibakar?" Malik mengangguk perlahan. "Benar, di sini mereka mengangkat kepala dan berkata bahwa kebenaran layak untuk diperjuangkan. Meskipun tubuh mereka dilempar ke dalam api, hati mereka tidak pernah jatuh." Cucunya tampak takut. "Apakah mereka tidak merasa sakit?" Malik tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak benar-benar menghapus kesedihan di matanya. "Anakku, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Ada rahasia yang tidak diketahui manusia biasa. Bagi mata kita, mereka seakan menderita. Namun bagi Tuhan, mereka sedang diselamatkan." Cucu kecil itu berpikir sejenak, lalu bertanya, "Mengapa raja itu begitu membenci mereka?" "Karena raja takut kehilangan kekuasaan," jawab Malik. "Hati yang berani berkata benar dapat meruntuhkan istana yang paling kuat." Kemudian Malik menatap langit yang sedang berubah warna menjadi merah keemasan. Namun akan tiba saatnya ketika seorang pembawa cahaya muncul. Semua tanda yang pernah dibicarakan para ulama terdahulu menunjukkan bahwa masa itu sudah dekat. Cucu kecil itu menatap datuknya. Apakah ia akan menyelamatkan semua orang? Malik menatap lembah itu sekali lagi. Dia akan membawa ajaran yang menghidupkan kembali hati manusia. Nama beliau adalah Muhammad, dan dia akan lahir tidak lama lagi. Angin yang lembut bertiup melewati lembah, seakan membawa doa dan harapan yang ditinggalkan oleh para syuhada. Di tempat lain, jauh dari lembah itu, pasukan Junwas sedang melakukan perjalanan pulang ke istana setelah berbulan-bulan menghabiskan tenaga untuk memburu orang-orang beriman. Namun, tidak semua pasukan itu merasa bangga dengan apa yang telah mereka lakukan. Sebagian dari mereka dihantui oleh suara tangisan dan jeritan yang mereka dengar di tepi parit. Seorang prajurit muda bernama Yasar berjalan paling belakang dalam barisan. Langkahnya lambat, pandangannya terasa berat. "Yasar, kau tampak tidak seperti biasanya," kata temannya. Seorang prajurit lain bernama Ramil Yasar berhenti sejenak, lalu menatap temannya dengan mata yang dipenuhi gelisah. "Ramil, apakah kau tidak merasa bahwa sesuatu yang sangat salah telah kita lakukan?" Ramil menghindari tatapan itu. "Perintah raja adalah kehendak kerajaan. Kita hanya menjalankan tugas." "Namun tugas macam apa yang membuat kita membakar wanita dan bayi?" tanya Yasar dengan suara lirih tetapi penuh emosi. "Ketika wanita itu melompat ke dalam api sambil memeluk bayinya, aku merasa bumi pun bergetar, seolah alam sendiri menolak perbuatan itu." Ramil terdiam. Wajahnya memucat karena kata-kata itu mengingatkannya pada kejadian yang juga menghantui pikirannya. "Aku tidak tahu," katanya akhirnya.
Aku tidak tahu bagaimana menghadapi semua itu. Yasar memandang langit. Ketika pemuda bernama Harits itu berbicara tentang datangnya seorang nabi terakhir, hatiku tersentak. Rasanya seakan kata-katanya adalah kebenaran yang tidak bisa kuabaikan. Ramil menelan ludah. Apakah kau bermaksud meninggalkan tugas dan melarikan diri? Aku tidak ingin lari, kata Yasar. Aku ingin menemukan kebenaran. Bila benar akan datang seseorang bernama Muhammad, aku ingin menjadi orang yang mengakuinya. Ramil menatap temannya dengan campuran takut dan heran. Kau berani berbicara begitu? Bila raja mendengarnya, hidupmu akan tamat. Yasar tersenyum tipis. Aku telah melihat kematian. Tidak ada yang lebih menakutkan daripada mati dalam keadaan tidak mengenal kebenaran. Sementara itu, di istana megahnya, Zunuwas duduk di ruang peraduan sambil memandang cermin perak yang besar. Ia terlihat gelisah. Wajahnya pucat dalam cahaya obor yang berkedip-kedip. Mimpi buruk menghantuinya setiap malam sejak peristiwa di Parit. Ia berdiri dan berjalan bolak-balik. Mengapa bayangan mereka tidak hilang dari pikiranku? Mengapa suara wanita dan bayinya itu terus terdengar? Penasihat tua Samhar mendekat dengan langkah pelan. Paduka, jiwa manusia akan terganggu bila merasa telah melakukan sesuatu yang keliru. Zunuwas menatap Samhar dengan marah. Kau berani mengatakan aku keliru? Aku hanya mengatakan apa yang aku lihat, kata Samhar dengan suara rendah. Paduka tidak pernah terganggu seperti ini sebelumnya. Zunuwas menggeram. Aku melihat sesuatu dalam mimpiku. Api itu, wanita itu, pemuda itu, dan seorang anak kecil yang bersinar seperti cahaya. Ia memandangku dan berkata bahwa aku tidak akan mampu menghentikan cahaya kebenaran. Siapa anak itu? Mengapa aku melihatnya? Samhar menarik napas dalam-dalam. Mungkin itu adalah tanda dari langit. Jangan bicara omong kosong, bentak raja. Namun Samhar melanjutkan. Paduka, dulu para ulama menyebutkan bahwa akan datang seorang nabi terakhir. Bila benar masa itu semakin dekat, tidak ada kekuasaan manusia yang dapat menghentikannya. Zunuwas memukul meja kayu hingga retak. Tidak ada nabi lain yang akan datang. Aku tidak akan membiarkan nama itu disebut-sebut lagi. Namun, semakin keras ia berteriak, semakin lemah suaranya terdengar. Karena jauh di dalam hatinya yang dipenuhi kesombongan, ia tahu bahwa ada sesuatu yang sedang bergerak di luar kemampuannya untuk menghentikan, sama seperti api yang membakar parit itu padam sendiri setelah memakan semua kayu yang diberi makan. Demikian pula kekuasaan Zunuwas perlahan meredup kekejamannya, akhirnya memicu pemberontakan dari berbagai wilayah. Dan akhirnya kerajaan itu jatuh. Tetapi kisah itu tidak mati. Bersama runtuhnya kerajaan para musafir membawa cerita itu ke utara. Para pedagang membawa kisah itu ke Yaman, Makkah, dan Taif. Para ulama menuliskannya sebagai peringatan bagi generasi mendatang. Dan pelan-pelan kisah Ashabul Ukhdud menyebar hingga menjadi legenda yang mengajarkan bahwa iman lebih kuat daripada api yang paling besar sekalipun. Di antara para pendengar cerita itu, terdapat seorang lelaki bernama Abdul Muthalib yang suatu hari mendengar seorang ulama tua berkata, akan datang seorang manusia yang disebut Muhammad. Ia akan membawa ajaran yang sama seperti yang diperjuangkan oleh mereka yang dibakar di Parit. Ketika Abdul Muthalib mendengar kata-kata itu, hatinya bergetar. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia merasa namanya begitu indah, begitu kuat. Ia tidak tahu bahwa kelak ia akan menjadi kakek dari seseorang yang namanya disebut ulama itu. Dan ketika malam kelahiran Nabi Muhammad akhirnya datang, cahaya tampak di langit dan berbagai keajaiban terjadi. Orang-orang yang masih mengingat tragedi Ashabul Ukhdud berbisik dalam hati mereka, inilah cahaya yang dijanjikan, cahaya
yang tidak dapat dipadamkan bahkan oleh parit yang penuh api. Kisah mereka hidup. Pengorbanan mereka menjadi bagian dari sejarah yang tidak pernah hilang, dan dunia tidak pernah lagi sama setelah kelahiran manusia yang namanya telah disebut oleh banyak nabi sebelum beliau. Setelah kerajaan Junwas runtuh, negeri Himyar yang megah tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Istana besar yang dahulu dihiasi permata dan kain sutra kini menjadi tempat sunyi yang dihuni hanya oleh angin dan debu. Rakyat mulai kembali membangun kehidupan mereka, tetapi semua orang tahu bahwa tanah itu telah menyaksikan tragedi yang tidak akan pernah dilupakan. Pada suatu hari, seorang tua bernama Malik yang pernah menjadi saksi mata mula-mula tragedi parit bersama cucunya memutuskan melakukan perjalanan jauh menuju utara. Ia merasa bahwa hatinya tidak tenang bila kisah para syuhada hanya berhenti di tanah itu. Ia yakin kisah itu harus dibawa ke tempat-tempat yang lebih jauh agar banyak orang memahami bahwa ada orang-orang yang rela berkorban demi kebenaran. Kita akan pergi ke utara, anakku, kata Malik kepada cucunya yang setia menemaninya. Di sana kita akan bertemu para pedagang dari berbagai negeri. Mereka harus tahu apa yang telah terjadi di tanah kita. Cucunya yang bernama Qasim bertanya dengan suara polos, "Datuk, apakah orang-orang jauh itu akan peduli dengan kisah kita?" Malik tersenyum dan mengusap kepala cucunya. Bila kebenaran itu kuat, ia akan masuk ke hati siapa saja, meski orang itu tinggal sangat jauh dari tempat tragedi ini terjadi. Maka dimulailah perjalanan panjang mereka. Mereka melewati lembah-lembah kering, padang pasir yang luas, serta bertemu kafilah-kafilah dari berbagai suku. Di setiap tempat singgah, Malik menceritakan kisah Ashabul Ukhdud dengan mata yang berbinar, namun tetap dipenuhi kesedihan. Pada suatu malam, mereka berhenti di sebuah perkemahan besar para pedagang yang sedang menuju kota Yatsrib. Api unggun menyala terang dan angin gurun berhembus lembut. Para pedagang duduk melingkar mendengarkan Malik. "Wahai saudara-saudara," kata Malik dengan suara mantap namun lembut, "di tanah kami ratusan orang dibakar hidup-hidup di dalam parit besar berisi api. Mereka hanya ditanya satu hal, apakah mereka beriman kepada Tuhan yang Esa? Dan mereka menjawab bahwa kebenaran tidak boleh ditinggalkan." Salah satu pedagang yang bernama Huzail terperanjat, apakah raja yang memerintahkan pembakaran itu tidak takut akan kemurkaan Tuhan? Ketakutan terbesar bagi orang yang khilaf, jawab Malik, adalah kehilangan kekuasaan. Orang yang takut kehilangan kekuasaan dapat melakukan perbuatan paling kejam di dunia. Para pedagang terdiam. Mereka merenungkan cerita itu. Beberapa di antara mereka tertunduk dengan mata berkaca-kaca. Kemudian, seorang pedagang tua yang wajahnya menunjukkan kebijaksanaan berkata, "Aku pernah mendengar dari seorang ahli kitab bahwa akan datang seorang manusia yang namanya Muhammad. Ia akan membawa cahaya bagi dunia. Apakah orang-orang yang dibakar dalam parit itu tahu tentang tanda-tanda ini?" Malik menatapnya dengan mata berbinar. "Ya, pemuda yang bernama Harits telah mengatakan hal itu kepada raja sebelum ia dilempar ke dalam api. Ia berkata bahwa akan datang seorang utusan terakhir, pembawa cahaya yang tidak akan pernah padam." Qasim yang duduk di samping datuknya berkata, "Datuku mengatakan bahwa cahaya itu akan menyebar ke seluruh dunia, bahkan sampai ke tempat-tempat yang jauh dari sini." Para pedagang tersenyum lembut mendengar suara polos itu. Huzail berkata, "Bila benar cahaya itu datang, maka kisah ini harus kita sebarkan, agar ketika cahaya itu muncul, manusia telah siap menyambutnya." Berbulan-bulan kemudian, Malik dan Qasim akhirnya tiba di Yatsrib, kota yang kelak akan dikenal dunia dengan nama Madinah. Di sana, mereka tinggal sementara, menghabiskan waktu menceritakan apa yang mereka saksikan kepada orang-orang setempat. Pada suatu sore, Malik duduk bersama seorang lelaki tua
yang dikenal sebagai salah satu penjaga pengetahuan kuno. Namanya adalah Rahban. Ia memegang banyak catatan tua dan kitab yang diwariskan dari generasi ke generasi. "Wahai Malik," kata Rahban, "aku telah mendengar kisahmu dari banyak orang. Kisahmu telah sampai ke beberapa pemimpin suku di kota ini. Mereka menyebut para syuhada itu sebagai bukti bahwa keyakinan akan Tuhan yang Esa adalah sesuatu yang tidak bisa dihentikan oleh kekuatan manapun." Malik menundukkan kepala dan berkata, "Aku hanya menyampaikan apa yang mata dan hatiku telah saksikan." Rahban membuka sebuah gulungan kitab. "Lihat ini adalah catatan yang sangat tua, diwariskan dari ahli kitab sebelumnya. Di dalamnya disebutkan bahwa ketika kerajaan-kerajaan di selatan memusuhi orang beriman, dalam beberapa tahun akan lahir seorang manusia yang membawa kebenaran terakhir. Manusia itu akan lahir di daerah yang tidak terlalu jauh dari sini." Qasim memandang kitab itu dengan takjub. Apakah manusia itu bernama Muhammad? Rahban tersenyum. "Ya, nama itu telah disebut dalam banyak kitab terdahulu. Nama itu seperti cahaya yang telah ditentukan sejak lama." Malik menghela napas panjang. "Aku berharap bisa hidup melihat hari itu." Rahban menatapnya dengan hangat. "Bila Tuhan mengizinkan, engkau akan melihat tanda-tandanya." Sementara itu, di Makkah, beberapa peristiwa luar biasa mulai terjadi. Orang-orang menyaksikan cahaya yang turun di malam yang gelap. Seekor gajah besar yang dibawa oleh tentara dari negeri yang jauh tiba-tiba tidak mau bergerak ke arah Ka'bah, seakan ditahan oleh kekuatan yang tidak terlihat. Banyak orang mulai bertanya-tanya, apakah dunia sedang menunggu sesuatu? Di rumah Abdul Muthalib, suasana penuh harap. Putranya Abdullah telah wafat, tetapi istrinya Aminah sedang mengandung seorang bayi yang diyakini membawa keberkahan. Suatu malam, Aminah bermimpi didatangi cahaya besar yang memancar hingga menerangi seluruh dunia. Ia terbangun dengan napas terengah dan berbisik, "Siapakah engkau, wahai cahaya?" Dalam mimpinya, terdengar suara yang menjawab, "Engkau mengandung pemimpin manusia. Engkau mengandung Muhammad." Di sudut lain, kota Makkah, seorang ahli kitab dari negeri Syam bernama Bahira mendengar kabar-kabar tentang mimpi-mimpi para wanita, cahaya-cahaya aneh, serta suara-suara yang tidak biasa. Ia berkata kepada muridnya, "Sudah dekat waktunya. Tanda-tanda ini identik dengan apa yang tertulis dalam kitab yang aku pelajari." Muridnya bertanya, "Apakah manusia itu akan membawa perubahan besar?" Bahira mengangguk pelan. Ia akan menghapus kegelapan dari hati manusia. Dan kisah para syuhada parit itu akan menjadi salah satu awal dari perjalanan panjang menuju cahaya. Sementara itu, Malik yang telah menua kembali ke Yaman bersama cucunya. Ia ingin kembali ke tanah kelahirannya sebelum ajal menjemputnya. Di perjalanan, ia berkata kepada Qasim, "Aku ingin menceritakan sesuatu. Ketika aku berdiri di tepi parit itu, aku merasa meski tubuh mereka terbakar, kebenaran mereka justru semakin hidup." Qasim memegang tangan datuknya. "Aku akan melanjutkan ceritamu, Datuk." Malik tersenyum bahagia. "Itulah harapanku. Ceritakan kisah mereka. Ceritakan tentang pemuda Harits, ceritakan tentang wanita dengan bayinya. Ceritakan semuanya. Karena mereka mati bukan untuk dilupakan, tetapi untuk menghidupkan hati manusia." Beberapa bulan kemudian, Malik wafat dengan senyum di wajahnya Qasim, yang kini telah tumbuh menjadi pemuda meneruskan tugas datuknya. Ia menjadi pencerita dari desa ke desa, dari kafilah ke kafilah, menyebarkan kisah yang pernah ia saksikan sendiri ketika masih kecil. Dan pada suatu hari, Qasim mendengar kabar
yang menggetarkan hatinya. Seorang anak telah lahir di Makkah, namanya Muhammad. Qasim menatap langit dan berkata, "Datuk, cahaya itu telah tiba." Waktu terus berjalan, seperti angin padang pasir yang tidak pernah berhenti. Puluhan tahun telah berlalu sejak tragedi parit di tanah Himyar. Para saksi mata yang selamat dari peristiwa itu telah meninggal satu persatu, termasuk Malik yang tutup usia dengan penuh ketenangan. Namun cerita tentang Ashabul Ukhdud tidak pernah benar-benar padam. Kisah itu hidup di lidah para musafir, di hati para ulama, dan terutama di dalam ingatan seorang pemuda bernama Qasim. Qasim kini telah tumbuh menjadi lelaki dewasa. Rambutnya hitam pekat, wajahnya tegas, dan sorot matanya menunjukkan kedalaman jiwa yang matang di tempat pengalaman hidup. Ia melanjutkan apa yang pernah dilakukan datuknya, berkeliling dari desa ke desa, membagikan kisah tentang keteguhan para syuhada parit. Pada suatu malam, Qasim sedang duduk bersama sekelompok musafir di bawah langit penuh bintang. Mereka baru saja selesai makan, dan api unggun menyala lembut di tengah lingkaran. Seorang musafir berkata, "Wahai Qasim, kami sudah mendengar kisah parit itu dari mulut banyak orang. Namun, setiap kali kami mendengarnya darimu, rasanya seperti mendengar kisah yang baru." Qasim tersenyum. Karena kisah itu bukan hanya sejarah. Kisah itu adalah api yang menyala di hati siapapun yang mencintai kebenaran. Seorang musafir lain bertanya, "Wahai Qasim, apakah engkau tahu bahwa seorang manusia bernama Muhammad telah lahir di Makkah? Banyak tanda yang menyertai kelahirannya." Qasim mengangguk pelan. "Aku mendengar kabarnya ketika aku masih tinggal di Yatsrib. Cahaya turun dari langit. Bintang-bintang tampak bergerak dengan cara yang tidak biasa. Bahkan seorang ahli kitab di utara mengatakan bahwa masa Nabi terakhir telah tiba." Musafir itu berkata, "Aku baru datang dari Makkah beberapa hari lalu. Anak itu kini tumbuh menjadi pemuda yang jujur dan dipercaya oleh seluruh penduduk kota." Qasim memandang ke arah langit. "Aku ingin melihatnya. Mungkin ia adalah jawaban dari semua tanda yang disebut para syuhada parit sebelum mereka wafat." Angin malam bertiup lembut, membawa aroma pasir yang dingin. Qasim merasa hatinya dipanggil untuk melakukan perjalanan yang lebih jauh daripada sebelumnya. Esok harinya, Qasim memutuskan untuk berangkat menuju Makkah. Ia berjalan melewati gurun luas, menempuh perjalanan berhari-hari. Ia melewati oasis, padang berbatu, dan lembah-lembah yang sunyi. Di setiap tempat peristirahatan, ia mendengar cerita yang sama. "Pemuda bernama Muhammad ini berbeda," kata seorang pedagang. "Ia tidak pernah berbohong, ia tidak pernah menyakiti siapapun, dan orang-orang menyebut bahwa kelak ia akan membawa ajaran yang besar." Seorang penggembala menambahkan, ketika ia masih kecil, dua lelaki berpakaian putih mendatanginya, memegang tubuhnya dengan lembut, lalu membersihkan dadanya dari sesuatu yang hitam. "Aku tidak tahu apa artinya itu, tetapi aku merasa ia bukan manusia biasa." Semakin banyak cerita didengar Qasim, semakin yakin hatinya bahwa perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Ia seperti mengikuti jalur yang telah lama ditentukan oleh takdir. Akhirnya, ia tiba di kota Makkah. Kota itu ramai, penuh pedagang dari segala penjuru dunia. Ka'bah berdiri tegak di tengah kota, dihormati oleh setiap orang yang datang. Qasim merasakan sesuatu yang hangat dan lembut meresap ke dalam dadanya saat pertama kali melihat Ka'bah. Sementara ia berjalan di pasar, ia melihat sekelompok orang sedang berbicara tentang seseorang. "Dia ada di sana," kata seorang lelaki muda sambil menunjuk ke arah sumur Zam-Zam. Muhammad sedang membantu beberapa orang tua mengambil air. Qasim mengalihkan pandangannya
dan melihat seorang pemuda bersorban putih sedang memegang timba. Gerakannya lembut, wajahnya bercahaya, dan suaranya terdengar rendah saat ia berbicara kepada seorang wanita tua yang berdiri di sampingnya. "Tenanglah ibu, aku akan membantumu mengangkat air ini sampai ke rumahmu," katanya dengan penuh hormat. Qasim menatap sosok itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu dalam diri pemuda itu yang terasa amat berbeda. Qasim mendekat dan berdiri tidak jauh dari mereka. Setelah selesai membantu wanita tua itu, Muhammad memandang Qasim dan tersenyum. "Apakah engkau baru datang dari perjalanan jauh? Engkau tampak lelah." Qasim tertegun. Senyum itu seakan menembus hatinya. "Benar, aku datang dari Yaman. Aku telah menempuh perjalanan panjang." Muhammad berkata, "Semoga perjalananmu membawa kebaikan. Apakah engkau membutuhkan sesuatu? Air, makanan, tempat beristirahat?" Qasim menggeleng pelan, masih terpaku. Aku hanya ingin melihatmu." Muhammad memandang Qasim dengan mata penuh kehangatan. "Semua manusia adalah saudara. Bila engkau membutuhkan sesuatu, katakanlah." Qasim menelan ludah. "Aku datang membawa kisah yang telah disampaikan dari generasi ke generasi. Kisah tentang para manusia yang dibakar dalam parit besar oleh seorang raja yang zalim." Muhammad tampak tersentak halus. "Aku pernah mendengar sedikit tentang kisah itu. Ceritakan padaku." Qasim duduk bersama Muhammad di dekat sumur Zam-Zam. Di bawah langit Makkah yang cerah, Qasim mulai menceritakan kisah panjang itu, mulai dari kekejaman Junuwas, wanita yang melompat sambil membawa bayinya, hingga pemuda Harits yang berkata bahwa akan datang nabi terakhir bernama Muhammad. Ketika Qasim mengucapkan nama itu, Muhammad menundukkan kepala, wajahnya tampak bergetar. Namun, ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya mendengarkan dengan penuh perhatian dan empati yang tulus. Setelah Qasim selesai bercerita, Muhammad berkata dengan suara pelan tetapi sangat dalam, "Kisah itu adalah cahaya yang akan menerangi banyak hati. Terima kasih karena engkau telah menjaganya." Qasim merasa ada air bening mengalir di matanya. "Datuku mengatakan bahwa cahaya itu akan datang dari seorang manusia bernama Muhammad. Dan hari ini aku melihatmu dengan mata kepalaku sendiri." Muhammad tidak membalas dengan pujian atau keangkuhan. Ia hanya berkata, "Sesungguhnya Tuhan mengetahui segala sesuatu. Bila Dia menghendaki sesuatu, tidak ada kekuatan di bumi yang dapat mengubahnya." Kata-kata itu masuk ke hati Qasim sedalam-dalamnya. Tahun-tahun kembali berlalu. Hari ketika Muhammad menerima wahyu pertama semakin dekat. Qasim yang kini tinggal di Makkah sering bertemu dengan Muhammad dalam kegiatan sehari-hari. Ia tidak tahu secara pasti apa yang akan terjadi, tetapi hatinya selalu berkata, "Ini adalah manusia yang pernah disebut oleh Harits di tepi parit berapi." Dan pada suatu malam di Gua Hira, cahaya yang telah dijanjikan turun untuk pertama kalinya langit berubah menjadi saksi. Jibril datang membawa wahyu. Muhammad pulang ke rumah dengan tubuh gemetar, dan Qasim yang sedang berada di dekat Ka'bah merasa angin malam tiba-tiba berhenti, seakan dunia menahan napas. Ketika akhirnya kabar itu menyebar bahwa Muhammad telah menjadi nabi, Qasim jatuh bersujud, air matanya jatuh di atas pasir Makkah. "Datuk, aku melihat cahaya itu dengan mata kepalaku sendiri," bisiknya kisah Ashabul Ukhdud yang pernah dibawa oleh datuknya dari tanah Yaman, kini menemukan titik terang di kota suci Makkah. Cahaya yang dahulu mereka pertaruhkan nyawa untuk membelanya telah sempurna tampak melalui sosok Nabi Muhammad, dan dunia pun mulai berubah. Malam ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira menjadi malam yang tidak pernah dilupakan oleh siapapun yang hidup pada masa itu.
Setelah turun gunung dengan tubuh gemetar, beliau kembali ke rumah dan meminta diselimuti. Qasim yang saat itu sedang berada tidak jauh dari rumah Nabi, hanya mendengar bisik-bisik kabar yang menyebar pelan seperti riak di permukaan air. "Ada sesuatu yang terjadi," kata seorang lelaki di sekitar Ka'bah. "Aku melihat Nabi kembali dengan wajah pucat," kata yang lain. Qasim berdiri diam, hatinya berdebar kuat, seolah sedang menunggu sebuah kepastian yang telah ia bawa dari tanah Yaman sejak masih kecil. 2 hari kemudian, Nabi Muhammad keluar dari rumahnya dengan wajah yang tidak lagi pucat. Wajah itu kini penuh keteguhan, namun tetap lembut seperti biasa. Orang-orang mendekat, tetapi Nabi hanya berbicara kepada beberapa orang tertentu. Qasim yang saat itu berada di sisi jalan memandang dari kejauhan. Nabi melihatnya dan tersenyum. "Qasim," panggil beliau. Qasim mendekat, meski lututnya terasa lemah. "Aku di sini." Nabi menatapnya dengan mata yang dalam. "Aku ingin mendengar kembali kisah yang engkau bawa dari Yaman. Kisah para manusia yang dibakar dalam parit." Qasim tertegun. "Apakah engkau ingin aku menceritakannya lagi? Aku telah menceritakannya sebelumnya." Nabi mengangguk perlahan. "Sekarang aku ingin mendengarnya dengan telinga seorang yang telah menerima wahyu." Maka Qasim duduk di dekat Nabi, dan orang-orang yang berada di sekitar mereka pun ikut mendekat tanpa sadar, seperti tertarik oleh kekuatan yang tidak terlihat. Qasim menarik napas dalam-dalam, lalu mulai bercerita. "Pada masa dahulu, di tanah tempat aku lahir, ada seorang raja yang zalim bernama Dzunuwas. Ia membenci orang-orang yang beriman kepada Tuhan yang Esa. Ia memerintahkan pasukannya untuk menggali parit besar dan menyalakan api di dalamnya." Qasim menceritakan semuanya dari awal hingga akhir. Saat ia menyebut wanita yang melompat bersama bayinya, beberapa orang menutup mulut karena ngeri. Saat ia menyebut pemuda Harits yang berkata bahwa Nabi terakhir bernama Muhammad akan datang, Nabi menundukkan kepala, seakan sedang mendengarkan suara dari masa yang sangat jauh. Ketika Qasim selesai bercerita, suasana hening. Angin pun seakan berhenti bertiup. Nabi mengangkat wajahnya dan berkata, "Kisah ini akan disebut oleh Tuhan dalam ayat-ayat yang akan diturunkan." Qasim tersentak. Apakah benar? Nabi mengangguk pelan. Tuhan tidak pernah meninggalkan para manusia yang beriman. Kisah mereka akan menjadi peringatan bagi seluruh umat manusia. Orang-orang yang mendengar kata-kata itu merasa merinding. Mereka belum pernah mendengar sesuatu yang begitu menggetarkan hati. Beberapa hari kemudian, wahyu turun lagi. Nabi duduk bersama para sahabat di sebuah tempat yang teduh. Qasim berada tidak jauh dari sana. Tiba-tiba, Nabi memanggilnya. "Qasim, kemarilah." Qasim mendekat. Nabi membacakan wahyu yang baru turun dengan suara yang tenang. Namun, setiap kata terasa seperti cahaya yang menyinari seluruh jiwa. Terbakarlah manusia-manusia yang membuat parit, para manusia yang menyalakan api nyala besar. Pada hari ketika mereka duduk mengawasi orang-orang beriman yang dibunuh, dan mereka tidak menyiksa mereka, kecuali karena para manusia beriman kepada Tuhan yang Maha Perkasa. Setiap kata itu menembus hati Qasim seperti hujan yang turun ke tanah kering setelah bertahun-tahun dilanda kemarau. Air mata Qasim menetes tanpa ia mampu menahannya. Kata-kata yang diturunkan itu adalah penggenapan dari kisah yang ia bawa. Sepanjang hidupnya Nabi memandangnya dan berkata, "Inilah tanda bahwa kisah para syuhada itu tidak sia-sia." Qasim terisak pelan. Datuku pernah berkata bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka." Nabi meletakkan tangan di bahu Qasim. Tuhan mencatat seluruh pengorbanan mereka, dan kini
seluruh dunia akan mengetahui apa yang telah mereka lakukan." Suasana hening para sahabat menatap Qasim dengan mata penuh kekaguman. Mereka tidak pernah menyangka bahwa lelaki dari Yaman itu adalah penghubung antara masa yang sangat kelam dan cahaya wahyu yang baru turun. Sejak hari itu, Qasim menjadi salah satu pengikut awal Nabi. Ia tidak berbicara banyak, tetapi setiap kata yang ia ucapkan selalu membawa bobot sejarah. Ia terbiasa menceritakan kisah Ashabul Ukhdud kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Suatu hari, seorang pemuda bernama Ammar berkata kepada Qasim, "Kisahmu membuatku yakin bahwa kebenaran selalu menang." Qasim tersenyum. Kemenangan bukan selalu berarti selamat dari kematian. Terkadang, kemenangan berarti mati dengan hati yang tetap hidup. Ammar mengangguk. "Aku mengerti. Mereka menang meskipun tubuh mereka terbakar." Qasim berkata, "Dan kini cahaya yang mereka tunggu telah turun di sini melalui Nabi Muhammad. Keduanya adalah bagian dari satu perjalanan panjang menuju kebenaran. Namun, perjalanan selalu datang bersama ujian." Saat dakwah Nabi semakin dikenal, para pemimpin Quraisy mulai menganggapnya ancaman. Mereka menuduh Nabi sebagai penyihir, pendusta, bahkan pemecah belah. Para sahabat mulai merasakan tekanan dan gangguan dari banyak arah. Pada suatu malam, ketika Qasim sedang duduk sendirian di dekat Ka'bah, seorang pemuda Quraisy mendatanginya dan berkata dengan sinis, "Wahai lelaki Yaman, mengapa engkau begitu mengikuti Muhammad? Apa yang ia janjikan padamu?" Qasim memandang pemuda itu tanpa marah. Ia tidak menjanjikan harta, ia tidak menjanjikan kekuasaan, ia tidak menjanjikan kemudahan, ia hanya menjanjikan kebenaran. Pemuda itu tertawa, mengejek. Kebenaran tidak memberi makan, kebenaran tidak melindungi dari pedang. Qasim berdiri perlahan. "Aku berasal dari tanah yang pernah terbakar oleh api besar. Aku melihat dengan mata kepala sendiri orang-orang yang memilih kebenaran daripada hidup. Mereka tidak memohon emas, mereka tidak memohon kerajaan. Mereka hanya ingin hidup sebagai manusia yang jujur kepada Tuhan. Bila aku harus mengikuti jejak mereka, aku akan melakukannya." Pemuda Quraisy itu terdiam, tidak mampu memberi jawaban. Ia pergi sambil menggerutu, tetapi kata-kata Qasim menghantuinya selama berhari-hari. Beberapa tahun berlalu dan tekanan terhadap kaum muslimin semakin berat. Namun, setiap kali Qasim merasa lelah atau hampir kehilangan harapan, ia selalu teringat kata-kata datuknya, suara Harits yang ia dengar dari cerita-cerita lama, serta wajah wanita yang memeluk bayinya di tepi parit. Suatu malam, Nabi berkata kepada Qasim, "Engkau seperti jembatan antara masa para syuhada dan masa umat ini. Ceritamu telah menguatkan banyak hati." Qasim menjawab, "Aku hanya menyampaikan kisah yang aku warisi." Nabi tersenyum, "Warisan yang engkau bawa adalah cahaya, dan cahaya tidak pernah padam." Pada malam itu, Qasim sujud lama sekali, menangis dalam doa yang panjang. Ia berdoa agar dapat terus hidup untuk menyaksikan bagaimana cahaya Islam menyebar ke seluruh dunia, membawa harapan bagi siapapun yang mendengarnya. Dan angin gurun mengalir melewati tubuhnya, membawa bisikan halus seakan dari masa lalu. "Aku di sini, Datuk. Aku menjaga kisah itu." Hari-hari berlalu dan tekanan dari para pemuka Quraisy semakin keras. Para pengikut Nabi mulai merasakan bahwa hidup di Makkah tidak lagi aman. Mereka dihina, dipukul, disiksa, bahkan ada yang kehilangan keluarga karena memilih memeluk Islam. Qasim, yang telah tinggal cukup lama di kota itu, turut mengalami intimidasi. Ia tidak pernah membalas kekerasan, tetapi hatinya seringkali bergetar setiap kali mendengar jeritan orang-orang beriman yang sedang disiksa. Suatu sore, Qasim berjalan di dekat Bukit Safa. Ia mendengar suara seorang perempuan menangis tertahan. Ia mendekat dan menemukan Sumayyah sedang duduk memegangi lengannya yang membiru. Qasim berkata, "Siapa yang melakukan ini padamu?" Sumayyah menjawab dengan napas berat, "Orang-orang yang tidak menyukai kami beriman
kepada Tuhan yang Esa. Qasim duduk di sampingnya. Aku tahu perasaan ini. Aku pernah melihat api yang jauh lebih panas daripada luka itu. Sumayyah menoleh dengan mata berkaca. Qasim, ceritakan lagi kisah itu. Kisah orang-orang yang dibakar di dalam parit. Setiap aku mendengarnya, hatiku menjadi kuat. Qasim memandang ke kejauhan. Di negeri jauh, pada masa laluku, ada seorang raja yang membuat parit besar. Ia menyalakan api dan memaksa orang-orang meninggalkan keimanan mereka. Namun, mereka menolak. Mereka tetap berkata bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan yang Esa. Api itu tidak mengalahkan mereka. Bahkan, ketika tubuh mereka hancur, hati mereka tetap hidup. Sumayyah menutup mata, membiarkan kata-kata itu masuk ke dalam jiwanya. Mereka menang, meski dunia menganggap mereka kalah. Ya, jawab Qasim, dan engkau, Sumayyah, adalah seperti mereka. Wanita itu mengembuskan napas panjang. Semoga Tuhan mencatat kami bersama mereka. Waktu terus berlalu dan tekanan semakin berat. Suatu malam, Nabi mengumpulkan para sahabat terdekat. Mereka duduk melingkar dalam suasana gelap yang sunyi. Aku telah diperintahkan oleh Tuhan, kata Nabi dengan suara lembut namun tegas. Kalian yang tertindas boleh pergi ke negeri Habasyah. Di sana ada seorang raja yang tidak menindas siapapun. Keheningan menyelimuti ruangan. Beberapa sahabat menangis karena mereka tidak ingin berpisah dari Nabi. Namun Nabi berkata, "Pergilah, Tuhan akan menjagaku. Kalian harus mencari tempat aman agar agama ini tetap hidup." Setelah pertemuan itu, banyak sahabat mempersiapkan diri untuk hijrah ke Habasyah. Qasim termasuk di antara mereka yang ingin pergi. Namun, sebelum keberangkatan, ia menemui Nabi. "Aku ingin pergi bersama mereka," kata Qasim. Nabi memandangnya lama. "Engkau ingin meninggalkan Makkah karena takut atau karena ingin melindungi imanmu?" Qasim menunduk. "Aku ingin menjaga kisah yang aku bawa. Aku ingin kisah Ashabul Ukhdud tetap hidup." Nabi tersenyum lembut. Kisah itu telah hidup dalam wahyu. Sekarang kisah itu hidup di dalam semua hati orang-orang beriman. Engkau tidak lagi sendirian menjaganya. Qasim terkejut. "Lalu apakah engkau ingin aku pergi atau tetap tinggal?" Nabi berkata, "Tetaplah di Makkah bersamaku. Engkau akan menjadi pelindung bagi para pengikut yang tidak mampu pergi." Qasim merasakan hatinya bergetar. "Aku akan tetap tinggal." Nabi menepuk bahunya, "Dan Tuhan akan menjagamu." Beberapa bulan kemudian, tekanan dari Quraisy mencapai puncaknya. Mereka memutuskan membuat perjanjian tertulis untuk memboikot seluruh keluarga yang melindungi Nabi Muhammad. Perjanjian itu ditandatangani oleh banyak pemimpin Quraisy, lalu digantung di dalam Ka'bah. Mereka melarang siapapun bertransaksi dengan Muslim, melarang mengunjungi mereka, bahkan melarang memberi makanan kepada keluarga yang mendukung Nabi. Qasim merasakan hari-hari itu seperti kembali ke masa kecilnya ketika menyaksikan ketidakadilan yang mengerikan di tanah Himyar. Kini ia melihatnya lagi, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Suatu malam, Qasim duduk bersama beberapa sahabat di lembah Abu Talib. Mereka semua kelaparan. "Sungguh aku merasa seperti kembali ke masa parit," Qasim berkata. Lirih sahabat bernama Khabbab bertanya, "Parit? Maksudmu parit berapi itu?" Qasim mengangguk. "Ya, bedanya kami sekarang tidak diseret ke api, tetapi kelaparan yang menikam perut ini seperti api kecil yang terus membakar." Khabbab menarik napas panjang. "Namun kita tidak sendirian. Nabi selalu bersama kita." Qasim tersenyum tipis. "Ya, dan itu membuat semua penderitaan ini menjadi ringan.
karena di seberang penderitaan selalu ada cahaya. Pada malam kelaparan itu, suara tangisan anak-anak terdengar. Namun Qasim mengangkat wajah dan berkata dalam hatinya, "Wahai para syuhada parit, kini kami mengikuti jejak kalian. Kami tidak terbakar api, tetapi kami dibakar oleh kesabaran." 3 tahun berlalu dalam pemboikotan. Rasa lapar menghantui malam dan siang, namun mereka tetap bertahan. Hingga pada suatu hari, beberapa pemuka Quraisy yang masih memiliki hati mulai merasa tidak sanggup melihat penderitaan itu. Perjanjian itu pun diambil dari Ka'bah. Mereka terkejut ketika melihat naskah itu telah dimakan rayap. Semua tulisan yang berisi kezaliman hilang, kecuali satu kalimat, "Dengan nama Tuhan." Berita itu menyebar dengan cepat. Orang-orang mulai berpikir bahwa mungkin ini adalah tanda dari langit. Setelah masa pemboikotan berakhir, Nabi kembali berdakwah. Secara terang-terangan Qasim terus berada di sampingnya. Suatu malam, ketika Nabi duduk di samping Ka'bah, Qasim mendekatinya. "Aku sering memikirkan pemuda bernama Harits," kata Qasim. "Ia mengatakan bahwa engkau akan datang membawa cahaya. Dan hari ini aku melihat cahaya itu berada di seluruh jazirah." Nabi memandang Ka'bah dan berkata, "Setiap manusia yang berpegang pada kebenaran adalah bagian dari cahaya itu Harits, wanita yang terjun ke dalam api, bayi itu, dan datukmu. Semuanya adalah bagian dari perjalanan ini." Qasim meneteskan air mata. "Semoga Tuhan mengumpulkan kami bersama mereka." "Amin," kata Nabi dengan suara lembut. Angin gurun berhembus pelan, seakan membawa doa mereka ke langit. Waktu kembali berjalan. Karena tekanan Quraisy semakin parah, Nabi akhirnya memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Yatsrib. Qasim menjadi salah satu dari mereka yang ikut hijrah. Dalam perjalanan jauh itu, ia teringat kata-kata datuknya, "Perjalanan terpenting dalam hidupmu adalah perjalanan menuju kebenaran." Dan ketika mereka akhirnya tiba di Yatsrib yang kelak dinamakan Madinah, Qasim merasa bahwa tanah itu memiliki aroma yang sama dengan tanah parit yang dulu ia tinggalkan. Aroma perjuangan dan pengorbanan, tetapi juga aroma harapan yang baru. Ketika ia menginjak tanah Madinah, ia berkata, "Datuk, aku membawa kisahmu ke kota ini." Dan kota itu menyambutnya dengan damai. Ketika Qasim tiba di Madinah, rasa lega menyelimuti seluruh tubuhnya udara. Kota itu berbeda dari Makkah, lebih sejuk, lebih tenang, dan penuh dengan aroma kurma yang mengundang. Penduduknya menyambut kaum muhajirin dengan tangan terbuka. Rumah-rumah Ansyar dipenuhi suara bahagia karena kedatangan para saudara baru dari Makkah. Setiap orang berlomba-lomba ingin membantu. Suatu hari, seorang pemuda Ansyar bernama Sa'ad menghampiri Qasim dengan senyum lebar. "Wahai saudaraku, aku memiliki 2 rumah. Pilihlah salah satu yang engkau suka. Aku juga memiliki kebun kecil. Ambillah separuhnya untukmu." Qasim terkejut. "Engkau benar-benar ingin memberikannya padaku?" Sa'ad mengangguk. "Ya, engkau adalah tamu Tuhan di kota ini. Tidak pantas aku membiarkanmu hidup dalam kesusahan." Namun Qasim menggenggam tangan Sa'ad dengan erat. "Aku tidak membutuhkan separuh kebunmu. Cukup tunjukkan padaku pasar agar aku dapat mencari nafkah dengan tanganku sendiri." Sa'ad tersenyum bangga. "Engkau benar-benar berbeda." Qasim menjawab, "Aku datang dari keluarga pedagang, dan datuku selalu berkata bahwa lebih baik memberi daripada meminta." Sa'ad mengantar Qasim ke pasar. Mulai hari itu Qasim bekerja keras dari pagi hingga malam. Ia tidak cepat kaya, tetapi ia cepat dikenal sebagai pedagang yang jujur. Setiap orang yang berurusan dengannya merasa puas karena ia tidak pernah menipu. Bahkan jika seseorang membayar lebih, Qasim mengembalikan kelebihan itu sambil berkata,
Kejujuran adalah bagian dari cahaya. Sementara itu, Nabi mulai membangun masjid yang kelak menjadi pusat peradaban Islam Qasim, termasuk salah satu yang ikut mengangkat batu demi batu. Pada suatu sore, ia sedang memindahkan batu besar ketika seorang pemuda berkata, "Wahai Qasim, engkau tampak begitu kuat. Dari mana engkau mendapatkan kekuatan itu?" Qasim tersenyum. "Aku mendapatkan kekuatan dari kisah yang aku bawa. Kisah tentang manusia-manusia yang tidak goyah meski dibakar api." Nabi yang mendengar itu tersenyum padanya. Kekuatan yang berasal dari kebenaran tidak pernah habis Qasim. Hari itu Qasim merasakan kebahagiaan yang mendalam. Ia merasa dirinya benar-benar berada di tempat yang ditakdirkan untuknya. Namun, ketenangan di Madinah tidak bertahan lama. Kaum Quraisy tidak senang melihat perkembangan Islam di luar Makkah. Mereka mengirimkan pesan ancaman dan kafilah-kafilah mereka mulai menguasai jalur perdagangan dengan kekuatan lebih besar. Ketegangan meningkat. Pada suatu malam, Nabi memanggil para sahabat termasuk Qasim. Mereka duduk dalam cahaya lampu minyak yang redup. "Aku mendengar kabar bahwa kafilah besar dari Quraisy sedang menuju Syam," kata Nabi. "Mereka membawa harta yang besar dan kekuatan pasukan kecil. Namun, mereka telah mengambil banyak hak kaum muslimin selama bertahun-tahun. Apakah kalian siap untuk keluar menghadang mereka?" Para sahabat saling memandang. Beberapa wajah gugup, beberapa bersemangat. Qasim duduk diam sejenak sebelum berkata, "Wahai Nabi Tuhan, aku telah menyaksikan kezaliman sejak kecil. Aku telah melihat api yang memakan tubuh orang-orang beriman. Bila aku harus menghadapi kezaliman itu lagi, aku siap." Nabi menatap Qasim dengan penuh penghargaan. "Engkau selalu memiliki hati yang berani." Qasim menjawab, "Keberanian itu bukan milikku. Keberanian itu milik kisah yang aku warisi." Maka berangkatlah pasukan kecil muslim menuju Badar, sebuah lembah luas yang dipenuhi pasir dan bebatuan hitam. Qasim belum pernah ikut peperangan sebelumnya, namun ia tidak menunjukkan keraguan. Ia berjalan di samping Nabi dengan langkah yang mantap. Di perjalanan, Nabi memanggilnya, "Qasim, bagaimana perasaanmu?" Qasim menjawab, "Jujur, tubuhku gemetar, tetapi hatiku kuat." Nabi tersenyum lembut. "Itulah keberanian. Keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian berarti tetap maju meski takut." Qasim menunduk. "Aku mengerti." Ketika mereka tiba di Badar, mereka mendirikan perkemahan. Malam itu sangat gelap. Terik siang digantikan hembusan angin dingin. Qasim duduk sendiri, memandangi bintang-bintang. Ia teringat pada masa kecilnya, teringat pada datuknya, pada pemuda Harits, pada wanita yang membawa bayinya, dan pada raungan api yang menyala di parit. Tiba-tiba, seorang sahabat menghampirinya. "Mengapa engkau termenung, Qasim?" Qasim menjawab pelan, "Aku sedang berbicara dengan masaku." Sahabat itu tidak mengerti. "Masamu?" Qasim tersenyum. "Ya, masa yang telah memberi aku alasan untuk berada di sini." Pagi hari tiba. Pasukan Quraisy datang dengan jumlah yang jauh lebih besar dibanding pasukan muslim. Suara gemuruh langkah mereka membuat tanah bergetar. Qasim melihat wajah-wajah lawan seperti awan gelap. Namun ia mengingat kisah Ashabul Ukhdud. Ia berbisik pada dirinya sendiri, mereka mati dibakar tetapi tidak menyerah. Aku hanya diminta mengangkat pedang. Ketika pertempuran dimulai, dunia berubah menjadi suara dentingan senjata, teriakan, dan debu yang memenuhi udara. Qasim berlari bersama sahabat lain, mengikuti instruksi Nabi. Pedangnya pertama kali mengenai perisai musuh, dan benturan itu mengguncang seluruh tubuhnya. "Qasim, hati-hati!" teriak seorang sahabat. Qasim menepis serangan seorang musuh dan menjatuhkannya.
Ia tidak pernah membunuh sebelumnya, tetapi hari itu ia melakukannya sambil menangis. Aku tidak ingin ini, gumamnya. Namun aku harus melakukannya. Di tengah kekacauan itu, ia melihat Nabi berdiri dengan tenang, memberikan perintah yang jelas. Suaranya membawa keteguhan bagi seluruh pasukan. Majulah, wahai para sahabat, Tuhan bersama kalian. Kata-kata itu menyusup ke dalam hati Qasim seperti cahaya. Ia kembali berlari, membantu sahabat yang terluka, memindahkan mereka ke tempat aman. Ia bertarung ketika musuh mendekat dan berteriak takbir dengan suara yang semakin kuat. Ketika pertempuran usai, pasukan Muslim memenangkan pertempuran. Qasim terjatuh berlutut, bukan karena luka, tetapi karena kelelahan yang luar biasa. Ia menatap ke langit dan berbisik, "Para syuhada Parit, kami menang hari ini, dan kemenangan itu karena cahaya kalian tidak padam." Nabi menghampirinya, "Qasim, engkau telah melakukan hal yang besar." Qasim menunduk, "Aku hanya mengikuti kebenaran." Nabi berkata, "Kebenaran itu kini menjadi bagian dari dirimu." Qasim menangis, "Terima kasih, karena engkau telah menunjukkan jalan yang sama dengan jalan mereka." Hari-hari setelah Perang Badar membawa perubahan besar di Madinah. Islam semakin kuat, dan Qasim menjadi salah satu lelaki yang dihormati karena keberaniannya dan hatinya yang lembut. Ia sering bercerita kepada generasi muda tentang Ashabul Ukhdud, tentang kesabaran, tentang keberanian, dan tentang bagaimana api tidak pernah bisa memadamkan kebenaran. Suatu sore, ketika ia sedang mengajar beberapa anak kecil, seorang anak bertanya, "Apakah para manusia yang dibakar itu merasa sakit?" Qasim memandangnya dengan mata lembut. Tubuh mereka merasa sakit, tetapi jiwa mereka tidak, karena jiwa mereka sedang melihat cahaya yang lebih terang daripada api. Anak itu mengangguk pelan, "Aku ingin menjadi seperti mereka. Aku ingin berani." Qasim tersenyum dan mengusap kepala anak itu. "Engkau akan menjadi lebih berani daripada mereka, karena engkau hidup bersama cahaya yang mereka tunggu." Setelah kemenangan di Badar, suasana Madinah berubah menjadi lebih optimis. Namun, Nabi selalu mengingatkan umatnya bahwa kemenangan bukan tujuan akhir. Kemenangan hanyalah satu bagian dari perjalanan panjang menuju kebenaran. Qasim memahami hal itu sangat dalam, dan ia terus menjaga dirinya agar tidak terjebak oleh rasa bangga yang berlebihan. Namun Quraisy tidak tinggal diam. Kekalahan mereka di Badar membuat mereka semakin marah dan ingin membalas. Mereka mengumpulkan pasukan besar dan menuju Madinah. Maka terjadilah Perang Uhud. Pada malam sebelum perang, Qasim tidur dengan gelisah. Ia bermimpi melihat parit besar menyala kembali. Dari dalam api itu, ia melihat Harits memandangnya sambil berkata, "Jangan goyah, api tidak memilih siapapun, tetapi kebenaran memilihmu." Qasim terbangun dengan napas terengah. Ia keluar dari tendanya dan duduk di tanah yang dingin. Tidak lama kemudian, Nabi menghampirinya. "Qasim, engkau terjaga di saat semua orang tidur. Ada apa?" Qasim menunduk. "Aku bermimpi tentang parit itu lagi. Aku melihat Harits memanggilku." Nabi duduk di sampingnya. "Engkau membawa kisah yang berat. Kisah itu terkadang muncul untuk mengingatkanmu." Qasim berkata lirih, "Apakah ini pertanda bahwa besok aku akan mati?" Nabi menatapnya dengan tenang. "Kematian adalah rahasia Tuhan. Namun hidupmu telah berjalan dalam kebenaran. Bila besok adalah hari itu, engkau akan pergi dengan cahaya. Bila besok bukan hari itu, engkau akan tetap hidup dengan cahaya." Qasim mengangguk perlahan. "Aku mengerti." Pagi itu, Perang Uhud dimulai. Pasukan Muslim berdiri di lereng gunung, sementara pasukan Quraisy membentang luas di bawah. Qasim berada di barisan tengah, menggenggam pedangnya dengan erat. Ia berdoa dalam hati, "Wahai Tuhan, jagalah Nabi. Bila aku harus mati, maka jadikan kematianku membawa manfaat." Perang berlangsung sengit. Pada awalnya, kaum muslimin unggul. Qasim melihat musuh mulai mundur. Ia mendengar sahabat di sampingnya berseru, "Kita menang, kita menang." Namun,
Di kejauhan, ia melihat sekelompok pemanah turun dari bukit, meninggalkan posisi mereka. Ia langsung teringat perintah Nabi yang berkata agar pemanah tetap berada di bukit apapun yang terjadi. Qasim berteriak, "Jangan turun, jangan tinggalkan posisi. Perintah Nabi jelas." Namun, suara gemuruh pertempuran menelan suaranya. Tiba-tiba, pasukan berkuda Quraisy yang dipimpin Khalid menyerang dari belakang. Kekacauan pun terjadi. Qasim melihat banyak sahabat jatuh berguguran. Ia berlari ke arah Nabi untuk melindunginya.